Di sudut kota New York, hidup seorang gadis remaja penyuka seni bernama Clary Frey. Kebetulan hari ini Clary sedang ikut ujian seni rupa untuk masuk ke perguruan tinggi. Awalnya para dosen penilai sedikit ragu dengan karya milik Clary. Namun setelah dilihat-lihat lagi, ternyata goresan tinta dari tangan gadis cantik ini boleh juga dan dia pun lulus. Kabar tersebut langsung Clary sampaikan kepada temannya, Simon. Setelah itu, Clary pulang dan memberitahu sang ibu, Jocelyn, bahwa dirinya lulus sekolah seni. Wanita parubaya itu tampak sangat bahagia mendengar berita kelulusan putrinya. Sedikit informasi, Jocelyn juga merupakan pelaku seni. Dia membuka galeri seni di rumahnya dan mempekerjakan satu orang staf. Selain itu, pas dan kebetulan, besok tepat jam 00, Clary sedang berulang tahun. Jocelyn memberikan sebuah kado benda pusaka warisan keluarga. Cerita terlempar ke masa lalu, sewaktu Clary kecil sedang menikmati waktu bersama Jocelyn di taman kota. Tiba-tiba muncul seekor monster dari kolam taman kota dan nyaris melahap Clary. Beruntung sang ibu sigap menyelamatkannya. Pemandangan monster yang barusan muncul tidak seharusnya dilihat oleh Clary. Jocelyn membawa Clary ke rumah rekannya, Magnus, untuk membuang pengalaman melihat monster tersebut. Perlu diketahui, tidak semua manusia dapat melihat monster. Hanya orang-orang tertentu saja seperti Jocelyn yang bisa melihatnya. Berarti, Clary memang ditakdirkan lahir sebagai manusia spesial. Hanya saja Jocelyn belum mau putrinya melihat makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Kembali ke masa sekarang, Jocelyn berniat menjelaskan kepada Clary tentang bakat bawaan lahir yang dimiliki sang putri. Rencana tersebut Jocelyn sampaikan kepada suaminya, Luke, ketika pria anggota kepolisian ini baru pulang ke rumah. Rencananya Jocelyn akan menceritakan semua kepada Clary tepat 1 hari setelah ulang tahunnya ke-18. Malam harinya, Clary dan temannya berencana merayakan acara ulang tahun di sebuah klub kecil di kota New York, selesai menemani Simon manggung. Ketika sedang menunggu waktu untuk masuk klub, tidak sengaja ada seorang lelaki berambut pirang menyenggol Clary. Si lelaki terkejut, bagaimana mungkin Clary bisa melihatnya. Kemudian mereka pun saling berinteraksi. Simon yang melihat percakapan Clary merasa heran mengapa temannya itu bicara sendirian. Ya, sekali lagi, tidak semua manusia bisa melihat sosok lelaki berambut pirang tersebut. Karena dirundung rasa penasaran, Clary memutuskan mengikuti lelaki tersebut. Di sana, Clary melihat si lelaki pirang hendak membunuh seorang wanita pengunjung klub malam. Dia pun memberanikan diri menyelamatkan wanita tersebut. Clary tiba di rumah dan menceritakan pengalamannya kepada Jocelyn. Tak lama kemudian, sekelompok orang berbaju hitam datang ke rumah Joe. Mereka ingin menangkap Joe hidup-hidup dan mengambil cawan Fana. Mengetahui kedatangan tersebut, Jocelyn belum sempat cerita banyak dan langsung mengamankan Clary. Ia dikirim ke kantor polisi tempat Luke bekerja. I believed in protecting humankind. Clary tidak sengaja mendengar percakapan Luke dengan 2 orang rekannya. Mengejutkan, ternyata Luke bersekongkol dengan para penjahat yang mencari cawan Fana atau piala keramat. Yang lebih menyakitkan lagi, Luke mengatakan bahwa Jocelyn dan Clary sama sekali tidak berarti baginya. Jikapun harus dihabisi, tidak jadi masalah. Semua demi cawan Fana. Clary yang mengetahui hal tersebut hanya bisa menangis dan langsung pulang ke rumah. Tiba di rumah, asisten Joe, Dorothy, mengucapkan kalimat-kalimat propaganda kepada Clary untuk mengambil simpatinya. Dot yang sekarang bukanlah Dot yang Clary kenal sebelumnya. Wanita baik hati ini telah dirasuki monster jahat, kemudian ia pun menyerang Clary.
Clary terkena racun monster. Jika terlambat diselamatkan, bisa saja gadis cantik ini tewas. Saat ini Clary berada di markas si lelaki pirang yang bernama Jesse. Di sini juga ada seorang perempuan berparas Latin bernama Isabel dan lelaki bernama Alec. Jesse muncul dan menceritakan sedikit asal-usul mereka. Sebut saja komplotan ini adalah para malaikat yang menjaga manusia dari iblis dan para monster. Mereka dinamakan Shadow Hunter. Sedangkan Clary dan ibunya adalah manusia yang memiliki kelebihan khusus, bisa melihat makhluk astral. Khawatir gadis yang dicintainya hilang selama 2 hari, Simon melacak keberadaan Clary menggunakan aplikasi pelacak. Sekarang Simon sudah berada di depan markas Shadow Hunter. Clary langsung menemui Simon dan tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Sedikit informasi, sepertinya Clary akan diangkat menjadi anggota Shadow Hunter. Semua itu dapat dilihat dari tato baru yang ada di lehernya dan kostum baru serba hitam. Ketika Clary sedang bicara dengan Simon, muncul iblis berwujud manusia yang hendak menghabisi nyawanya. Lagi-lagi, Jesse bertindak sebagai pahlawan dengan memberi pelajaran kepada iblis tersebut. Setelah itu, Clary mengenalkan Jesse kepada Simon agar dirinya tidak dianggap aneh karena bicara sendiri. This is my father. Is who dead? I promise I am gonna help you find your mother. You don't know this guy. Hey, come on. Ada baiknya kita kenalan dengan sosok antagonis dalam kisah ini. Dia bernama Valentine Morgan, pimpinan kelompok The Circle yang memburu cawan Vanna dan menyerang Jocelyn. Valen sudah mengetahui tentang Clary dan sekarang dia berambisi untuk memburunya. Dan kini bagaimana nasib Clary selanjutnya? Mari kita simak sampai tuntas. Dalam penglihatan manusia biasa, mungkin markas Shadow Hunter tampak seperti gereja tua yang angker. Tapi begitu mata batin mereka dibuka, tempat ini langsung tampak seperti ruangan masa depan dengan teknologi canggih. What the hell? Tidak hanya Clary, Simon juga diajak bergabung dalam komunitas Shadow Hunter. Kemudian Clary berkenalan dengan seorang anggota Shadow Hunter lainnya bernama Hodge. Menurut informasi dari Hodge, dulunya Jocelyn merupakan salah satu anggota The Circle. Karena sudah melenceng dari visi misi utama dan dianggap memberikan dampak buruk, Jocelyn memutuskan keluar dari The Circle. Mendadak leher Hodge sakit, kemudian dia menyampaikan informasi penting lainnya tentang cawan Vanna. Benda tersebut merupakan benda paling berharga dalam dunia bayangan, dan Valentine adalah vampir ganas yang paling berambisi mendapatkan benda itu. Sebagai informasi, saat ini cawan Vanna disembunyikan Jocelyn di suatu tempat. Jadi begini kesepakatannya, Clary bergabung dengan Shadow Hunter dan Shadow Hunter bantu Clary mencari Jocelyn. Sekarang, satu-satunya cara untuk mencari cawan Vanna dengan menggunakan jasa penyihir, satu-satunya penyihir yang dikenal Clary adalah Dorothy. Perlu diketahui, Dorothy yang sebelumnya dibunuh bukanlah Dorothy yang asli. Artinya, sekarang mereka harus mencari Dorothy asli dan menemukan cawan Vanna sekaligus menyelamatkan Jocelyn. Paham ya? Sementara itu, Dorothy atau Dot sedang berada di rumah. Kemudian dia menghampiri Luke. Dot menjelaskan semua situasi yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, Luke sendiri sedang menyita semua barang yang ada di rumah dengan dalih mengamankan barang bukti. Padahal kita sama-sama tahu, Luke sedang mencari cawan Vanna. Sejauh ini, Dorothy sendiri belum mengetahui sifat asli Luke. Cepat atau lambat, semua pasti akan terbongkar. Kita tunggu saja. Clary dan teman-teman barunya sedang berdiskusi soal planning mereka. Tiba-tiba kalung Clary mengeluarkan cahaya dan dia pun seketika mendapat petunjuk lokasi keberadaan Dorothy. Tempat tersebut adalah Pandemonium, klub malam yang pernah didatangi sebelumnya. So, tidak perlu berlama-lama lagi. Clary CS langsung bergerak menuju ke sana menggunakan gerbang teleportasi. Strain of salvation. Sampai di Pandemonium, Clary kembali mendapatkan visi kalau Dot diculik oleh iblis anak buah Valentine yang sebelumnya menyerang Jocelyn. Clary juga tahu kalau Dorothy saat ini sedang berusaha mencarinya. Semua itu benar, karena sebelum Dot diculik, dia sempat menemui Magnus dan meminta bantuan penyihir pria sakti tersebut.
Clary dan Jess masuk ke dalam bunker, tempat peninggalan Shadowhunter dan The Circle, sementara yang lain tetap berada di luar. Tambahan informasi, dulunya The Circle dan Shadowhunter punya visi misi yang sama, namun seiring berjalannya waktu, semuanya pun berubah. Di dalam tempat ini, mendadak muncul sosok menyeramkan yang mengenakan jubah. Clary diminta masuk ke dalam lingkaran, tujuannya untuk mengembalikan ingatan lama dan kekuatan tersembunyi yang dimiliki gadis tersebut. Begitu ingatan Clary digali, tampak sebuah visi yang menyebut kalau gadis yang baru menginjak usia 18 tahun ini adalah anak kandung Valentine. My father is Valentine. My father is Valentine. Dot coba menggunakan ilmu sihirnya untuk merusak gembok tahanan. Setelah berhasil keluar, dia langsung berjalan ke arah Jocelyn, lalu keluar dari bunker. Jess menceritakan tentang visi Clary kepada teman-temannya. Yang menjadi headline utama, Clary adalah putri Valentine. Tak lama kemudian mereka semua menyadari satu hal, yaitu Simon tidak ada di tempat. Ketika dicari, rupanya Simon disandera oleh lelaki dari golongan vampir. Jika mau lelaki ini selamat, serahkan Clary dan cawan Vanna kepadaku, pintanya. Simon dibawa ke markas Valentine. Lelaki musisi bertampang culun ini coba mencari jalan keluar. Namun sepertinya itu mustahil karena anak buah Valen, Raphael, berada di depannya. Pada saat Raph lengah, Simon melemparkan pisau tepat ke dadanya. Sialnya, jangankan tewas, rasa sakit pun tidak tampak pada wajah Raphael. Penelusuran Jess dan Clary kali ini ke markas para pelayan. Pelayan yang dimaksud di sini bukanlah pelayan seperti dalam bayangan kita semua. Mereka adalah para vampir. Clary disuruh pergi menemui seorang pelayan pria untuk menggali informasi tentang lokasi markas vampir. Setelah hampir setengah jam Clary dibiarkan sendiri, Jess datang menghampirinya, memberi pelajaran kepada pria vampir dan mengambil kendaraannya. Isabel dan Alex sedang mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian anggota vampir di dalam markas mereka. Sementara itu, Simon mulai nyaman menjadi tahanan. Dia jatuh hati dengan seorang vampir wanita yang super cantik dan sangat menggoda. Clary dan Jess sudah memasuki area gedung markas vampir. Begitu juga dengan Isabel aka Izzy dan juga Alex. Antek-antek vampir pun muncul lalu menyerang mereka. Jess dan Clary masuk ke ruang utama. Pria yang sebelumnya dalam tanda kutip dikerjai di bar ada di sini. Kemudian aksi perkelahian pun tidak dapat dihindari. Simon cukup pintar, dia tidak benar-benar mencintai wanita vampir ini, melainkan hanya sekedar membuat dirinya agar tetap aman. Begitu Simon mendengar Clary CS sudah sampai ke sini, Simon langsung berteriak memanggil nama sahabatnya tersebut. Raph yang sudah curiga dengan gerak-gerik Simon dan langsung menangkapnya ketika mencoba lari. Belati tajam pun dikalungi ke leher Simon supaya si musisi ini tidak bisa lari kemana-mana. Tak lama kemudian, geng Shadowhunter muncul dan langsung menyelamatkan Simon. Tapi sayang sekali, ancaman yang dilakukan Raph membuat geng Shadowhunter tidak berdaya. Raphael menggiring mereka semua ke lantai atas. Ketika geng Shadowhunter berada di depan pintu rooftop, Simon dilepas begitu saja. Raph menyampaikan kalimat kepada Jess yang membuatnya jadi berpikir, "Ingat siapa temanmu?" Kira-kira apa maksud dari ucapan tersebut? Clary mengalami mimpi buruk tentang visi dan ingatan masa lampau. Sebagai teman dekat, Simon membangunkannya dan mereka berdua pun bicara. Dalam dialog ini, Simon mulai menanyakan sejumlah pertanyaan yang terkesan dirinya meragukan Jess dan kawan-kawan. Selain itu, terucap nama Magnus dari mulut Jess dan nama tersebut dianggap sebagai pengingat sekaligus petunjuk oleh Clary. Sekarang, Clary pun langsung bergegas mencari Magnus. Gotta get out of here. Gotta get.
Sejak melihat darah keluar dari mulutnya, Simon bertekad untuk pergi dari tempat itu. Tentu saja rencana tersebut bertentangan dengan agenda yang sudah disusun oleh Clary. Kemudian Simon mengajak Clary ikut dengannya. Namun ia menolak. Simon sedikit memaksa sampai akhirnya membuat Jesse sedikit mengintervensi hingga kedua pria ini pun terlibat pertengkaran. Singkat cerita, Simon akhirnya pergi sendiri meninggalkan markas Shadowhunter. Para Shadowhunter mencari profil atau biodata Magnus. Setelah ditelusuri, penyihir sakti berusia 300 tahun tersebut memiliki benda kesayangan berupa kalung liontin ruby. Benda tersebut saat ini ada di tangan Shadowhunter. Rencananya, kalung itu akan dijadikan imbalan jika Magnus mau membantu mereka. Tim Shadowhunter malam ini berangkat lagi ke klub malam untuk mencari Magnus. Sampai di dalam, Jesse dan Clary langsung bertemu dengan penyihir tersebut. Sedikit seremoni pertemuan, Magnus terkejut melihat Clary sekarang sudah tumbuh dewasa. Kemudian Magnus meminta diperlihatkan kalung ruby yang telah disimpan oleh Shadowhunter. Selain itu, Magnus mengaku sudah tidak bisa mengembalikan ingatan Clary, padahal salah satu tujuan Clary kesini untuk mengembalikan ingatan lamanya. Lebih lanjut, Clary memberitahu soal Dot yang diculik The Circle. Lalu kemudian Magnus mengajak Clary ikut bersamanya ke tempat yang aman, bahkan lebih aman dari markas Shadowhunter. Tiba-tiba ketika mereka masih ngobrol, serangan datang dari satu arah. Ada mata-mata, dan untungnya Alec cepat bertindak. Magnus meninggalkan lokasi, begitu juga dengan tim Shadowhunter. Jesse dan Alec melacak posisi Magnus hingga sampai ke sebuah gudang tua tempat penyihir pria tersebut tinggal. Tiba di sana, geng Shadowhunter melihat Valentine beserta antek-anteknya sudah ada di lokasi. Selain itu, tampak seorang gadis kecil yang kehilangan ayahnya karena dibunuh. Si gadis nyaris dihabisi oleh Valen, dan untungnya Clary langsung bertindak cepat. Pertemuan antara Clary dan Valen tidak seindah ayah anak yang telah lama berpisah. Tidak jauh dari posisi mereka berada, tampak Magnus yang mengeluarkan ilmu sihirnya untuk melumpuhkan anak buah Valen. Tidak lama kemudian, Magnus mengajak semua anggota Shadowhunter untuk pindah lokasi karena di sini sudah dianggap tidak aman. Sebagai informasi, ingatan Clary di masa lalu yang diambil Magnus telah diberikan kepada iblis memori. Sekarang waktunya mengembalikan semua ingatan tersebut lewat sebuah ritual. Jesse menekankan kepada Clary kalau ritual ini akan terasa sakit. Tidak apa, lakukanlah, kata Clary. Qua profundus infierni. Restitue. Is among us. Do not. We must each relinquish a beloved memory of the one we love the most. Let go! I cannot contain the demon much longer. The demon is growing stronger. Jesse masih hidup dan mereka semua pulang karena misi hari ini sudah selesai. Di saat sendiri, Clary teringat dengan Simon dan coba menghubunginya. Sayang sekali, belum ada jawaban. Clary mulai mencemaskan nasib sahabatnya tersebut. Tak lama kemudian, kalung milik Clary bereaksi. Nice to see you, Clary. Give me the cup. Clary menceritakan pengalaman yang dialami barusan kepada Alec dan Jesse. Kemudian dua lelaki tangguh ini memeriksa kalung Clary. Ternyata kalung Clary terbuat dari pecahan portal. Alec minta kalung tersebut lalu mengamankannya. Berhubung Shadowhunter sering bertugas menghadapi misi-misi berbahaya, mereka harus melatih Clary kemampuan bela diri dasar. Kali ini Alec yang bertindak sebagai pelatih, sementara itu Luke mengutus anak buahnya untuk mencari Clary. Di tempat lain, tampak Valen sedang merekrut sejumlah calon antek-antek baru untuk memperkuat komunitasnya. Setelah latihan, Clary pergi ke area kampus untuk mencari Simon, ditemani Alec. Tak lama kemudian mereka pun bertemu. Simon mengajak Clary untuk pergi ke Brooklyn. Clary sedikit terkejut melihat gerakan Simon yang lincah. Sepertinya Simon sekarang bukanlah Simon yang dia kenal dulu. Ada dugaan kalau lelaki musisi ini sudah berubah menjadi vampir.
Clary, Simon, dan Alec masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Di bawah lantai bangunan tersebut terdapat sebuah kotak yang diyakini bisa mengembalikan ingatan Clary tentang masa lalu. Pas dibuka, Clary sendiri malah sama sekali tidak ingat dengan benda tersebut. Tiba-tiba terdengar suara di area ini. Alec yakin pasti ada orang di sekitaran mereka. Let go! Seriously, Alaric! Kabar Clary diculik sampai ke telinga Jess dan Izzy. Kemudian mereka langsung menemui Alec. Raut wajah kecewa tergambar jelas di wajah Jess, mengingat sebelumnya ia menitipkan Clary kepada Alec. Yang menculik Clary dan Simon adalah rekan kerja Luke, Alaric. Mereka dibawa ke kafetaria basecamp polisi untuk diinterogasi. Terungkap Alaric mencari piala dari Clary. Yang jadi masalah saat ini adalah Clary dan Simon tidak tahu menahu soal piala yang dimaksud tersebut. Simon dibawa ke dalam tahanan dan Clary mendapat ancaman dari rekan Alaric. Jika tidak menyerahkan piala tersebut, maka Simon akan dijadikan makanan anjing buas. Akhirnya Clary mengaku soal piala. Sepertinya piala yang dimaksud ini adalah benda yang ditemukan di dalam lantai bangunan tempat sebelumnya yang disinggahi Clary. Negosiasi lama-kelamaan menjadi alot. Clary pun dikurung di dalam kontainer. Sampai di dalam, Clary melukis gambar di pintu kontainer. Kemudian lukisan tersebut mengeluarkan api. Luke masuk ke dalam kontainer untuk menyelamatkan Clary. Berhubung Clary sudah tahu kedok asli Luke, dia menolak keras kedatangan ayah tirinya tersebut. Kesal putri tirinya begitu keras, Luke terpaksa menggendongnya keluar. Sementara itu, geng Shadowhunter berhasil menemukan keberadaan Clary dan Simon. Mereka berdua pun langsung dibebaskan. Alive? I am not. Oh my god. You okay? I was so worried. Selebrasi pertemuan tersebut tidak berlangsung lama karena kelompok Shadowhunter dikepung oleh kawanan anjing hutan yang ganas. Kawanan anjing menampakkan wujud aslinya. Mereka adalah Luke beserta para rekannya. Sedikit membingungkan apakah Luke merupakan sosok yang jahat atau tidak, sebab komandan kepolisian ini mengatakan kepada Clary bahwa dirinya telah berjanji kepada Jocelyn akan selalu menjaga Clary, no matter what. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, tubuh Luke menjadi lemas dan terjatuh. Sepertinya ucapan Luke yang dulu tidak peduli dengan Clary dan Jocelyn tidak sungguh-sungguh. Can't have anyone else die because of me. Luke sampai ke markas Shadowhunter. Ayah tiri Clary ini bermimpi tentang Jocelyn. Beberapa menit kemudian, Luke mengerang kesakitan akibat luka di tubuhnya. Kemudian ia pun segera diobati oleh Magnus. Sambil tunggu Luke membaik, Magnus bercerita sedikit sebuah kisah lama kepada Clary. Jadi, Valentine punya rencana untuk membuat pasukan pemburu bayangan yang baru. Untuk mewujudkan cita-citanya, Valen membutuhkan piala portal atau cawan Fana. Sementara itu, Luke dan Jocelyn punya rencana lain, yaitu mencegah pemberontakan yang sedang digencarkan oleh Valen. Mereka tidak ingin Shadowhunter jadi terpecah belah seperti partai politik. Clary, jika bukan karena ibumu dan Luke, pasti geng The Circle sudah menang sedari dulu, kata Magnus. Ever wanted. If it wasn't for your mother and Luke, the Circle would have won. Gawat, kondisi Luke semakin memburuk. Simon yang sedang ngobrol berdua dengan Jess di luar markas melihat ada sosok yang mirip persis dengan dirinya.
Camille? Magnus kehabisan ilmu sihir, dia meminta bantuan kepada Alec untuk transfer energi supaya Luke bisa disembuhkan. Luke memanggil Clary dan menambahkan sedikit cerita masa lalu tentang dirinya, Valen, dan Jocelyn. Ternyata Valen dan Jocelyn tidak punya hubungan spesial, mereka hanyalah teman biasa. Dulu, Valen sempat cemburu karena Luke sangat akrab dengan Jocelyn. Valen rela melakukan apapun demi memenangkan hati Jocelyn. Love, he was willing to do anything. A soldier. I'd let him. Hey! We never got him back again. Cairan yang disuntikkan Valen ke tubuhnya adalah darah manusia. Semakin banyak disuntik, Valen semakin ketagihan dan merubah karakternya menjadi jahat. Puncaknya, Valen mulai berseteru dengan Luke dan Jocelyn. You should have killed yourself. Mengingat kisah masa lalu tersebut, Luke mulai khawatir apabila piala sampai ke tangan Valen, maka tamatlah dunia manusia. Kemudian Luke menanyakan kepada Clary di mana piala tersebut. Clary menjawab dirinya sama sekali tidak tahu posisi piala yang dimaksud Luke. Beberapa jam kemudian, saat berada di living room, mendadak Clary mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku tahu di mana piala itu," ucap Clary. Piala yang dicari saat ini ada kaitannya dengan kartu tarot. Keesokan harinya, kondisi Luke semakin membaik. Jess dan Clary mengajak Luke mencari tarot yang dimaksud ke kantor polisi. Luke masuk ke dalam kantor, tepatnya ke ruang kerjanya. Tidak lama setelah ini, atasan Luke juga ikut masuk dan menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan. "Luke, serahkan lencana dan senjatamu. Kau dipecat," tegas komandan. Clary dan Jess berhasil menyelinap ke ruang interogasi untuk bertemu dengan Luke. Ternyata Luke ditahan karena gagal menangani kasus pembunuhan. Luke menyuruh Clary dan Jess masuk ke ruang kerjanya, mengambil sebuah benda yang bisa menuntun mereka ke lokasi penyimpanan piala. Luke juga mengingatkan agar selalu waspada, sebab anak buah Valen ada di mana-mana, termasuk kantor polisi. Jess dan Clary membuat sebuah adegan seolah mereka sepasang kekasih yang sedang bertengkar untuk mengalihkan perhatian polisi. Benda yang dicari berhasil didapatkan. Selain itu, tampak anak buah Valentine ada yang menyamar sebagai anggota polisi. Bye. I'm going to... Sementara itu, tidak lama kemudian, Luke dibebaskan karena fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Selain itu, rekan kerjanya ditemukan tewas di kantor polisi. Di tempat lain, ada Simon yang mulai kesulitan mengontrol kekuatan vampirnya. Mari kita fokus ke dua tokoh sentral dalam kisah ini, Jess dan Clary. Mereka masuk ke gudang barang bukti untuk mencari benda yang disimpan Luke. Aksi kali ini tidak akan berjalan mulus tanpa Alec dan Izzy yang bertindak sebagai pengalih perhatian. Tindakan Jess dan Clary terbilang cepat. Mereka berhasil menemukan tarot bergambar piala. Awalnya Clary mengira tarot tersebut merupakan clue yang signifikan. Namun nyatanya tidak, alias Zong. Keluar dari gedung kepolisian, Shadowhunter bertemu dengan... Oh, I am so sorry. Sebagai selingan, kita pantau sejenak keadaan Simon. Wanita vampir yang sempat menyandera Simon muncul antara suka dan ketakutan. Simon seolah merindukan masa-masa ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Tim Shadowhunter masuk ke sebuah gedung, tujuannya masih sama, yaitu mencari piala. Kalau Izzy menyala sebagai tanda bahaya, dan benar saja, mereka diserang monster berwujud serangga.
Jess dan Izzy coba mengalihkan perhatian monster, sementara Clary menjalankan misinya. Namun tampaknya strategi ini basi, para monster tetap saja mengejar Clary. Meski demikian, ada hikmah di balik aksi kali ini. Piala yang dicari akhirnya ditemukan dari dalam kartu tarot. Ya, ternyata semua tidak jadi zonk. Melihat piala tersebut, para monster langsung balik kanan karena ketakutan. Clary mencari Jess untuk mengabarkan kabar bahagia ini dan mengajaknya pergi dari lokasi. Pas ketemu, Jess senang mendengar Clary berhasil mendapatkan piala. Kemudian Jess meminta piala tersebut diserahkan kepadanya. Nggak pakai basa-basi, Clary langsung menancapkan pedangnya ke perut Jess karena dia yakin sosok yang ada di depannya bukanlah Jess yang asli. Clary sempat panik karena monster ini sedikit terlambat menunjukkan wujud aslinya. Kembali ke Simon, rasa penasaran bergelora dalam benaknya. Simon mendatangi markas Raph untuk mencari tahu apakah dirinya masih manusia atau sudah berubah jadi vampir. Tiba-tiba wanita vampir yang selama ini menghantuinya, Camille, muncul dan... Or at least she would have been. Sikap norak Clary nyaris membuat Shadowhunter celaka. Clary menghubungi Simon dan meninggalkan pesan suara mengabarkan bahwa dirinya berhasil mendapatkan piala. Tiba-tiba alarm markas berbunyi, tanda ada yang mendekat. Alex sedikit kesal dengan Clary karena gadis tersebut dianggap ceroboh mengabarkan soal piala via telepon. Kemudian mereka semua pergi keluar untuk memeriksa. Raph memberitahu kalau Simon sepertinya sudah tidak bernyawa dan jikapun dia hidup kembali, pasti telah berubah jadi vampir akibat digigit oleh Camille. Sementara itu, kabar soal piala berhasil ditemukan sampai ke telinga Valen. Ya, tentu saja pria pelontos ini langsung melancarkan serangan untuk mengambil benda keramat tersebut. Clary menanyakan sejumlah konsekuensi kepada Raph. Pertama, jika Simon dikubur dalam keadaan sedang bertransisi menjadi vampir seperti sekarang, dia akan kelaparan seumur hidup dalam perut bumi. Kedua, jika Clary menusuk jantungnya, maka Simon akan mati sebagai manusia. Ketiga, membiarkan Simon berubah jadi vampir dan menjalani hidup sebagai penghisap darah selamanya. Kira-kira kalau kalian jadi Clary, langkah apa yang akan diambil? Si botak Valen masuk ke markas Shadowhunter seorang diri. Gila, nyalinya besar juga. Tapi tunggu, dia bukan Valen, melainkan Lydia, utusan dari geng The Clave yang menyamar. Lydia hanya mengetes tingkat keamanan di tempat ini. Selain itu, tujuan utamanya ke sini untuk mengambil alih markas atau institut. Alasannya tidak disebutkan dengan jelas, tapi anggap saja Lydia sama seperti tim audit. Jika ada yang tidak beres, langsung ditindak tegas. Clary dan Jess menemui ibunda Simon untuk mengabarkan tentang putranya. Sementara itu, Alex dan Lydia mendatangi Chinese restoran. Menurut informasi dari Luke, tempat ini baru saja diserang oleh makhluk yang disebut Forsaken. Jelas, Valentine adalah dalang dari semua ini. Jenazah Forsaken dibawa ke tempat Magnus untuk diautopsi. Singkat cerita, malam pun tiba. Clary sudah harus memutuskan mau diapakan jenazah Simon. Akhirnya setelah berpikir sejenak, Clary memutuskan untuk mengubur sahabatnya tersebut. Sampai di area pemakaman, wanita vampir muncul dan meminta jasad Simon diberikan kepadanya. Clary yang sudah sangat emosi melihat wanita tersebut langsung memberinya pelajaran. My dead body. Belum lama setelah dikubur, tanah yang menutupi jasad Simon bergetar. Ya, semua sudah terlambat. Sekarang Simon fix jadi vampir dan ia pun sangat kelaparan. 2 liter dari darah dihabiskan dalam sekejap. Satu Forsaken berhasil masuk ke dalam markas dan menyerang anggota Shadowhunter. Setelah kenyang, kesadaran Simon kembali. Dia masih mengenal Clary, Raph, dan Jess. Meski demikian, tampaknya Simon belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sekarang bukan lagi manusia seperti dulu. Nothing more than a monster. Stay away. Simon.
Semua orang di institut sedang disibukkan dengan olah TKP dan mencari informasi tentang dalang serangan Forsaken yang baru saja terjadi. Kekasih Izzy, Meliorn, dibawa ke institut untuk ditahan, sekaligus dimintai keterangan. Sementara itu, Simon masih tidak terima dengan identitas barunya sebagai vampir. Raphael bahkan sampai dilempar menggunakan tenaga supernya. Tak lama setelah itu, Simon pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Untung saja Clary datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin Simon lepas kendali dan menggigit sang ibu. Clary. Kamar Clary digeledah oleh Lydia dan sejumlah anggota Shadowhunter. Tujuannya, mereka ingin mengambil piala. Selain itu, Lydia and the gang menduga kalau Clary bersekongkol dengan Fallen untuk menyerang institut. Aneh, padahal tudingan tersebut tidak punya dasar yang kuat. Jess langsung menghubungi Clary dan memintanya untuk menggambar sebuah simbol yang dipercaya sebagai jimat pelindung. Dengan adanya simbol tersebut, tidak ada satupun yang bisa melacak keberadaan Clary. Setelah itu, Raph mengajak Clary dan Simon ke markasnya, tapi tidak dengan Luke. Sebagai informasi, Luke adalah manusia serigala dan semua kawanan vampir tidak suka terhadapnya. Tiba di markas Raph, Simon dan Clary langsung dikurung. Alasannya sih supaya tidak terjadi bentrok dan aman dari buruan Fallen. Tenang saja, Raph tidak sejahat yang kalian bayangkan. Meski Simon dikurung, dia diberi makan darah berkualitas grade A. Tak lama kemudian, Shadowhunter dan Luke sampai ke markas Raph dan minta dipertemukan dengan Clary dan juga Simon. Intinya, Clary mengajak Raph dan rasnya bekerja sama, bergabung dengan Shadowhunter untuk mengalahkan kekuatan gelap Fallen. Boleh saja, asalkan Simon ikut dengan kami, kata Raph. Akhir kata, kedua belah pihak sepakat. Diduga pasukan The Clave bersekongkol dengan Fallen. Kacaunya lagi, Alex sudah dibujuk untuk bergabung bersama mereka. Clary CS langsung pergi ke gudang tua, tempat Meliorn disandra oleh pasukan The Clave. Alex muncul dengan membawa Meliorn. Kemudian Clary membujuk rekannya itu agar mau melepaskan lelaki berambut panjang tersebut. Negosiasi alot, terpaksa Jess bertindak keras. Karena Alex rutin melatih kemampuan bela dirinya, Jess dibuat kalah dan tak berkutik. Nyawa Jess sudah di ujung tanduk dan untungnya Alex cepat sadar tidak jadi menghabisi rekan satu gengnya tersebut. Begitu Jess dilepas, dia langsung membujuk Alex agar mau kembali ke jalan yang benar. Setelah adegan perkelahian tersebut, Clary dan Jess mengantar Simon kembali ke markas Raph. Di tempat ini, Clary dan Simon menyampaikan salam perpisahan. Simon akan tinggal dengan kawanan vampir untuk selamanya. Meliorn mengajak Clary dan Jess ke Silly Glade, yaitu dunia peri. Sedikit informasi, Jess dan Clary saat ini berstatus buronan, mereka dicari oleh The Clave. Meliorn membuka portal dunia peri dan menyuruh Clary masuk ke sana. There, Shadowhunters and demons no longer exist. Focus on the differences between that world and ours. Sedikit gambaran, mungkin dunia peri ini seperti surga. Kehidupan Clary versi dimensi ini sangat jauh berbeda, keluarganya utuh, ayah ibunya rukun. Kita intip sejenak ke dunia nyata. Lydia mendatangi Izzy dan menahan perempuan berdarah Latin tersebut. Lagi-lagi, alasan Lydia menahan orang tidak jelas, entah apa motivasinya. Luke dan Simon yang sedang berjalan menyusuri gang kota tiba-tiba didatangi oleh seorang anggota Provos. "Luke, jangan bergerak, kau ditahan," kata anggota tersebut. Luke kembali didakwa atas kematian seorang kapten polisi. Simon yang baru saja jadi vampir pun langsung bergerak cepat. Simon, no! Alex mendatangi Lydia yang sedang berlatih dan berencana menyerahkan piala milik Clary. Tujuannya hanya satu, yaitu agar dia melepaskan Izzy. Ketika tempat penyimpanan piala dibuka, benda tersebut sudah tidak ada di sana. Alex yakin betul kalau Jess telah memindahkannya.
Di hutan, tepatnya di depan portal, Meliorn dan Jesse diganggu oleh monster. Sementara itu di institut, Alec berencana meninggalkan markas karena dia tidak mau keluarganya celaka gara-gara Jesse terus-terusan melindungi Clary. Kalian harus tahu, sejak awal Alec berkenalan dengan Clary, dia tidak pernah menyukai gadis remaja tersebut. Ya, terkadang dalam hidup ini kita pernah tidak menyukai seseorang tanpa alasan. Alec meminta bantuan kepada Hodge untuk melepas ikatan persaudaraannya dengan Jesse. It's working. Jesse versi dimensi lain sedang bersama Clary. Lucu, Jesse versi ini jauh berbeda dengan versi dunia nyata. Dia lemah, culun, tanpa kekuatan sakti apapun. Begitu monster datang, Jesse langsung ketakutan. Jesse dunia nyata bangun dan terkejut mengetahui monster yang ia hadapi barusan masuk ke portal. Tidak ada pilihan lain, dia harus masuk ke sana agar bisa menyelamatkan Clary. Jace? Jace, oh my god. We're portaling him back to his own body, cure him? No. Then we have to get him back to the Institute in our dimension. Magnus. Jesse dan Clary saat ini nyasar ke sebuah gudang setelah keluar dari dimensi peri. Dan petualangan mereka malam ini ditutup dengan sebuah pertemuan unik. Jesse bertemu dengan ayah kandungnya, padahal dia yakin betul sang ayah telah lama meninggal dunia. You died. I saw it. Jeez. He's my father. Tampaknya pria ini benar-benar ayah Jesse. Clary dan Jesse berencana membawa Pak Tua ini keluar portal. Tiba-tiba racun yang ada di dalam tubuh Jesse beraksi. Lelaki berambut blonde ini lemas dan langsung dibawa ke tempat Luke berada untuk istirahat. Setelah kondisi fisiknya membaik, Jesse, ayahnya, Clary, dan Luke meeting. Secara garis besar, menurut ayah Jesse, sebentar lagi akan terjadi kekacauan besar. Mereka harus mengatur strategi jitu untuk mencegah semua itu. Salah satunya mendirikan basis operasi di gedung yang letaknya tidak jauh dari institut. Di institut saat ini sedang digelar sidang untuk menentukan bangunan ini tetap layak berdiri ataukah tidak. Di waktu yang sama, Jesse dan kawan-kawan mendatangi gedung yang akan mereka jadikan basis. Rencana mereka malam ini sepertinya tidak akan begitu mulus karena dihadang oleh sekelompok bandit. Watch your back! Setelah berhasil mengalahkan beberapa bandit, Clary masuk ke gedung tersebut. Baru diketahui kalau gedung incaran mereka ini merupakan bekas markas Fallen. Clary melihat ibunya diselimuti cahaya hijau. Intip sejenak ke situasi persidangan, Isabel dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, gedung institut akan tetap berdiri alias tidak jadi ditutup. Kembali ke Clary dan kawan-kawan, saat ini di luar gedung sudah dipenuhi antek-antek Fallen yang siap menyerbu masuk ke dalam. Clary mengeluarkan piala dan memerintahkan semua antek-antek Fallen untuk segera bubar. Ucapan Clary sepertinya tidak mempan. Ayah Jesse meminta piala tersebut. Kemudian, Come on. sialnya Jesse dan Clary kena tipu telak. Fallen selama ini menyamar jadi ayah kandung Jesse. Pantas mereka digiring ke tempat ini. Sungguh benar-benar di luar prediksi. Kalau soal tipu-menipu, Clary tidak kalah cerdik. Piala yang diberikan kepada Fallen palsu dan yang asli disimpan di dalam tasnya. Fallen merasa kesal setengah mati. Ditambah lagi, piala yang ada di tangan Fallen tiba-tiba berubah jadi mug kopi. Jesse bergerak cepat ingin menghabisi Fallen. Selang beberapa detik kemudian, keadaan langsung berubah. Giliran Fallen yang mencekik Jesse. Karena ada sejumlah pertimbangan krusial, Jesse tidak dibunuh dan Fallen pun langsung melarikan diri masuk ke portal. Kemudian Luke muncul di lokasi melihat keadaan Jocelyn dan membawanya ke institut.
Meski Valen belum mati, setidaknya Jocelyn sudah berhasil diselamatkan. Walaupun wanita parubaya tersebut belum sadarkan diri, Alec menemui Clary untuk meminta maaf karena selama ini dia telah bersikap buruk kepada remaja tersebut. Tugas mereka sekarang adalah membuang mantra yang menyelimuti tubuh Jocelyn. Meeting digelar untuk mencari penyihir sakti. Muncul satu nama, yakni Ragnar. Keesokan paginya, Jace, Clary, dan Magnus bergegas pergi mencari Ragnar. Sampai di sebuah tempat, mendadak area ini mengeluarkan api bercahaya. Look out! Are you ready? Magnus dan Jace hilang. Clary tampak sedikit kebingungan, lalu dia pun pergi ke sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari tempatnya berada. Pas dan kebetulan, rumah ini adalah tempat tinggal Ragnar. Penyihir sakti tersebut ditarik keluar dari lukisan oleh Clary. Setelah itu Clary mengadukan nasib teman-temannya yang hilang. Bim salah bim, tiba-tiba Ragnar mengembalikan Jace dan Magnus ke hadapan Clary. Entah apa yang dibuat Ragnar, mendadak dia lari ke lantai 2, kemudian jatuh dan tewas. Hold on, please. Beberapa menit kemudian, karena situasi semakin runyam, portal dibuka dan Clary CS kembali ke markas. Drama di institut tidak ada habisnya dan mari kita bahas. Jadi, selama ini Lydia tidak percaya dengan Clary karena remaja tersebut putri kandung Valen. Patut diduga bisa saja Clary pura-pura baik dan seolah berada di pihak Shadowhunter. Maka dari itu hubungan keduanya tidak begitu baik. Sudahlah, tinggalkan drama tersebut. Hari ini adalah hari paling bahagia bagi Alec karena dia akan melangsungkan pernikahan. Wanita yang dinikahi Alec adalah Lydia. Semua keluarga, tamu, dan kerabat memenuhi gedung loji. Luke sedang berada di tempat Jocelyn, memperhatikan jasad sahabatnya tersebut. Tak lama kemudian, Hodge masuk dan Luke meninggalkan ruangan sejenak. Tiba-tiba bayangan Valen muncul dan rupanya Hodge sudah berhasil mengambil piala milik Clary. You have the cup. And I'm gonna bring it to you. A deal is a deal. Kabar Hodge diam-diam bekerja sama dengan Valen sudah sampai ke telinga Shadowhunter. Sekarang waktunya mereka mengambil kembali piala yang telah dicuri pria gundul tersebut. Sementara itu, kabar soal piala hilang juga disampaikan kepada Luke. Komandan polisi ini langsung perintahkan anak buahnya untuk memburu Hodge. Jace berhasil menemukan lokasi Hodge. Dia langsung menyergap rekannya tersebut dan aksi baku hantam pun terjadi. Tak dapat dipungkiri, Jace sangat kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukan Hodge. How could you? Family. Family! I was a prisoner. Maybe I should have killed him. Misi terbaru untuk menemukan lokasi Valen sekaligus menyembuhkan Jocelyn adalah mencari kitab putih. Tim Shadowhunter tidak bisa bergerak sendiri. Mereka kembali mengajak geng vampir untuk bekerja sama, termasuk Camille. Lokasi pertama pencarian kitab adalah perpustakaan yang terletak di apartemen milik Camille. Jace menghubungi Clary dan menyuruhnya pergi karena sebentar lagi Valen akan ke sana dan menangkapnya. "Aku tidak akan pergi tanpa kitab itu," ucap Clary. Kacau, Clary benar-benar keras kepala. Dia langsung menutup panggilan Jace. Akhirnya kitab berhasil ditemukan. Clary membuka buku tersebut dan mempelajari isinya. Setelah itu Izzy datang dan mengajak Clary pergi karena Valen baru saja tiba. Sial, mereka kalah cepat. Valen menghadang Clary CS, kemudian Jace tiba di apartemen untuk menyelamatkan teman-temannya. Pendek kisah, Jace tidak bisa berbuat apa-apa. Semua temannya di bawah todongan senjata anak buah Valen. Jace terpaksa berkhianat, berdiri di pihak Valen agar teman-temannya dibebaskan. Kemudian Jace ikut bersama Valen dan Clary sangat kecewa dengan keputusan lelaki yang dicintainya tersebut. Jace. Semua anggota Shadowhunter kembali ke institut dan tampak Hodge ditahan di sana. Kemudian kitab putih digunakan oleh Magnus untuk melepas mantra sihir yang membelenggu Jocelyn. Hasilnya,
Berhasil, Jocelyn kembali sadar dan Clary merasa sangat bahagia. Sementara itu, Valen menyampaikan pidato kepada seluruh pengikutnya. Mulai malam ini, ia meresmikan generasi terbaru pemburu bayangan. Bagaimanakah kisah Shadowhunter selanjutnya? Apakah generasi lama akan berperang melawan generasi baru? Saksikan pada musim berikutnya. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!